Sekarang pelajar boleh bawa kontrasepsi. Kita lihat tayangannya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Pro kontra dilegalkannya alat kontrasepsi untuk kalangan remaja. Apakah ini sebuah solusi untuk melindungi atau justru merusak? Kali ini cerita untungs akan ngobrol bersama Ustadz Ajo Bendri. Kira-kira bagaimana pendapatnya dilihat dari sudut pandang Islam tentang hal ini? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi di cerita untung. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keuntungan secara edukasi ya. Kita akan membahas mengenai tema yang juga diminta oleh beberapa teman-teman kita di kolom caption mengenai apa tanggapan kita mengenai satu peraturan baru yang mengatakan bahwa pelajar boleh-boleh aja bawa alat kontrasepsi. Nah, langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang juga sangat intens mengamati pertumbuhan keluarga, masyarakat, anak muda dan edukasi terbaik seperti apa. Guru kita Ustadz Ajo Bendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya mau roco nih dari seragamnya nanti pasti mau dakwah lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan pasti Ustadz udah denger dong berita ini. Udah lumayan viral gitu dan bahkan ini kalau saya sebutkan ini dari PP nomor 28 tahun 2024 terutama di pasal 103 ayat 4 ya. Gitu. Ini memang menjadi salah satu yang akan menjadi salah satu pintu masuknya kerusakan-kerusakan yang baru ya. Bagaimana pemerintah tidak aware terhadap bagaimana keresahan-kesalahan di kalangan pendidik dan orang tua. Sehingga ketika membuat suatu peraturan tidak menimbang lagi bagaimana efek dan dampaknya nanti di masyarakat. Karena kan kita ini sudah berada dalam kecemasan tinggi mengenai isu seks pranikah. Data BKKBN tanggal 4 Agustus 2023 sudah menyebutkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Wow. Angkanya 60% loh. Artinya ini bukan data main-main yang menerbitkan BKKBN. Data ini kan mengkonfirmasi tentang memang munculnya banyaknya gugatan dispensasi pengajuan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama dari beberapa anak yang pengen nikah di usia dini. Ya, dan itu karena undang-undang pernikahan terbaru melarang pernikahan minimal umur 19 tahun. Minimal. Undang-undang pernikahan terbaru melarang pernikahan itu umur 19 tahun. Nah, mereka mengajukan dispensasi karena tentu mereka belum cukup umur. Jadi pertanyaan adalah kenapa mereka mengajukan dispensasi kan? Bukan karena mereka habis ikut seminar motivasi nikah, tapi justru karena mereka mengalami kondisi yang mereka harus menikah, yaitu adalah hamil lebih dulu. Nah, kondisi hamil lebih dulu ini kan menunjukkan bahwa memang ada masalah di dalam kejadian di sekitar anak-anak remaja saat ini, betapa seks bebas itu bukan lagi hal yang tabu, bahkan diskusi-diskusi di antara mereka sudah masuk kepada ranah-ranah seksual gitu ya, grup-grup yang mereka bangun ya secara private itu sudah mengerikan. Ditambah dengan masuknya undang-undang ini, saya pikir ini salah satu bukan undang-undang ya, tapi PP yang dikeluarkan pemerintah yang menurut saya harusnya ini menjadi salah satu sorotan. Kalaulah pemerintah menganggap ini adalah sebuah katakanlah solusi, karena menganggap bahwa ya habis gimana daripada nanti kena penyakit kelamin, ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah mengatasi masalah yang menurut kami ini sangat berat ya. Artinya urusan seks bebas ini tidak lagi memakai pendekatan yang kita merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia. Pancasila yang kita jadikan, kita agung-agungkan, Pancasilais dong loh. Lupa bahwa prinsip Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan Maha Esa ini mengajarkan tentang bagaimana nilai-nilai spiritual, religi harusnya menjadi suatu nilai yang baku yang ada di masyarakat. Semua agama sudah meyakini tidak ada yang namanya pembolehan terhadap seks pranikah gitu. Tapi ketika itu diimplementasikan dalam PP, ternyata ada sebuah pintu celah seolah-olah pemerintah menunjukkan kelemahannya. Habis udah susah banget deh, udah biarin aja dah. Asal lu nggak hamil, makanya disediain lah alat kontrasepsi.
Jadi lebih menunjukkan bahwa udah cegah. Artinya nyerah gitu. Nyerah. Harusnya kan berpikirnya sederhana gini. Kalau kita mau menjunjung tinggi nilai Pancasilais, maka hal-hal yang tidak Pancasilais berkaitan dengan perilaku anak-anak kita yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, harusnya itu mencari solusi yang justru tidak membuka peluang itu. Kalau saya curiganya, karena gini ya, isu tentang melegalisasi kontrasepsi ini di kalangan anak-anak muda itu kan sebenarnya sudah lama menjadi sebuah ide dari beberapa aktivis pencegahan AIDS. Saya dulu bincang tahun 2003-2004 di hadapan, saya lupa dulu komisi berapa di DPR, mewakili dulu Yayasan Kita dan Buah Hati. Saya ingat salah satunya aktivis ini yang kelak akan menjadi Menteri Kesehatan juga, yang sekarang sudah lengser gitu ya. Dia sangat concern mengingatkan tentang bagaimana bahaya AIDS dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia mengatakan karena itulah kami ingin bagaimana melegalkan kontrasepsi ke masyarakat, khususnya anak remaja. Usut punya usut ketika kami melihat profilnya, bahkan ketika dapat misalnya flyer tentang bagaimana sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi sarung pengaman ini, nyata disponsori oleh sponsor produk pemproduksi gitu. Artinya ada sebuah hal yang kita lihat begitu murahnya harga sebuah nilai hanya karena ada sebuah pemasok yang mengatakan ini kami masuk loh untuk membantu seolah solusi, padahal maaf, alat kontrasepsi itu sudah kita sepakati dia halal. Tapi untuk pasangan yang sudah menikah dan itu dikarenakan ingin mencegah kehamilan karena ada beberapa pertimbangan lain. Ada orang yang menunda kehamilan karena mungkin karir, menunda kehamilan karena alasan kesehatan, maka ada alat kontrasepsi. Dan itu kan dilegalkan, tapi dia disalahgunakan supaya masif, supaya menjadi sebuah hal yang marketnya makin besar, akhirnya masuklah ke ranah-ranah yang akhirnya seolah-olah sangat humanis. Kami tidak ingin terjadi AIDS, kami tidak ingin terjadi yang namanya penyakit kelamin. Hanya melihat sisi penyakit kelaminnya, AIDS-nya, tapi lupa bahwa sebenarnya dari sisi moral pelakunya adalah orang yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai hal yang penting, tapi menganggap zina hal yang biasa. Dan itu mereka bantu dengan apa? Kami sponsori gitu. Sehingga jangan heran misalnya hampir setiap Valentine Day, malam tahun baru, produk ini naik gitu. Nah inilah yang saya bilang kadang-kadang kita nggak cerdas dalam menangkap bahwa ada kepentingan bisnis yang mungkin masuk. Jangan-jangan saya curiganya, tapi nggak apa. Jangan-jangan undang-undang ini juga ada, atau PP ini ada pesan sponsor karena sudah ada dalam hal ini. Produk yang akan diluncurkan, yang akan mensupport sosialisasi ini. Nah ini salah satu isu yang menurut saya jangan sampai kita anggap remeh. Nah ini catatan penting. Jadi bisa dibilang campaign segala macam sebelumnya itu di belakang juga ternyata ada menunggangi gitu ya. Pastinya. Ada pesan sponsor. Sekarang siapa yang memproduksi itu? Kan pemerintah tidak punya pabrik khusus kan untuk memproduksi itu. Pasti dia akan cari vendor. Vendornya adalah yang menilai ini dari sisi bisnis. Dan vendor-vendor ini pastinya sudah punya nama tersendiri karena dia pasti punya riset bagaimana amannya alat kontrasepsi ini. Dan akhirnya apa? Dan ketika ini menjadi sebuah nilai bisnis, maka saya khawatir PP ini dilegalkan karena motivasi itu ada sebuah kebutuhan untuk supaya segera berlaku karena ada kepentingan uang. Itu yang jadi masalah. Nah, mungkin ini menjadi salah satu hal yang menurut saya harus kita pikirkan ya, karena saya ini kan konselor anak remaja. Dulu saya ingat, ada itu era tahun berapa ya? 2000, saya kan menjadi konselor dari tahun 2002 sampai saya berinteraksi dengan anak-anak yang sudah banyak melakukan perbuatan terlarang. Itu ini bukan isu yang baru sebenarnya kan. Banyak yang sudah melakukan seks pranikah itu bahkan sudah lama gitu. Dan ketika sekarang sudah ada sosialisasi kontrasepsi ini ke masyarakat lewat celah bahwa jangan sampai AIDS, yang sampai penyakit kelamin dan sebagainya, maka yang mereka lihat sebagai zina atau yang disebut sebagai perbuatan seperti misalnya terkutuk itu yang benci agama tidak penting lagi. Mereka hanya memandang adalah yang penting kan sudah ada alat kontrasepsi. Makanya ketika saya
tanya waktu itu, sempat kami hadir di sebuah edukasi pendidikan seksual yang kita ingin mengedepankan tentang bagaimana bahayanya kalau hamil luar nikah, bagaimana pergaulan bebas dan sebagainya. Ada yang nyeletuk dengan begitu polosnya seorang anak perempuan dengan kalimat kan sudah ada alat itu gitu. Artinya mereka merasa bahwa tidak memahami bahwa ini bukan sekedar bahwa hamil dan tak hamil, bahwa betapa perempuan dalam Islam itu adalah dimuliakan. Betapa Allah ingin dia dalam hal ini benar-benar menjadi wanita yang terpilih. Dan wanita terpilih itu kan yang di dalam syariat itu adalah yang disebut wanita suci, yaitu contohnya Maryam. Artinya bagaimana menjaga pergaulan, tidak mudah disentuh, dan hal-hal seperti itu. Artinya ini menjadi catatan tersendiri buat kita. Sehingga kalau saya memang Mas Ari, ini mau nggak mau kita harus suarakan. Walaupun mungkin ya mungkin pemerintah bisa berdalih dengan dalih yang lain ya. Karena kan saya juga baca bahwa jawaban pemerintah bahwa undang atau PP ini kan dikhususkan buat pelajar yang sudah menikah atau pelajar yang sudah menikah, yang dia tidak ingin hamil, maka diberikan alat kontrasepsi ini supaya dia tetap bisa melanjutkan pembelajaran. Ada dua yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kalau ini komitmennya adalah untuk pelajar atau nikah, jangan di Undang-Undang Kesehatan Reproduksi. Harusnya atau di peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Reproduksi, tapi harusnya di peraturan pemerintah berkaitan dengan pernikahan. Jadi jelas bahwa ini ada di aturan tentang pernikahan, bahwa pernikahan ada sebagian orang yang menikah itu yang sudah bersekolah misalnya. Itu atau yang sedang kuliah gitu. Maka supaya dia dalam ini tidak hamil, fasilitasilah dengan alat kesehatan reproduksi. Artinya bingkainya ada orang memahami pernikahan. Bingkainya itu. Ya, tapi kalau bingkainya adalah tentang kesehatan reproduksi, maka dia nggak peduli lagi. Yang penting lu sehat. Mau lu dalam hal zina, nggak ada masalah. Yang penting lu sehat. Nah itu yang selama ini salah menempatkan poin itu gitu. Antara salah atau mau sengaja diletakkan di sini. Nah itu deh kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu ya. Nah yang kedua, ini juga menjadi hal yang saya konsentrasi. Bagaimana kalau pemerintah misalnya berargumen bahwa ya ini kan memfasilitasi anak-anak sekolah yang menikah gitu. Saya nggak tahu ya, setahu saya kalau anak sekolah menikah, dia otomatis dia tidak sekolah gitu ya. Setahu saya, karena beberapa banyak saya temukan orang undang-undang, bahkan saya diskusi dengan kawan-kawan di dinas pendidikan termasuk di Jawa Barat, ada kawan saya bilang otomatis orang pelajar yang sudah menikah dia otomatis keluar dari sekolah gitu. Gitu? Iya, otomatis dikeluarkan karena salah satu syarat pelajar ya kecuali kuliah itu adalah dia dalam keadaan tidak menikah. Kalau dia menikah dia keluar. Kalaupun dia ingin mendapatkan ijazah, dia namanya bukan sekolah tapi ikut PKBM. Kegiatan belajar mengajar gitu ya. Artinya bukan sekolah gitu. Nah, makanya nggak tahu ini arahnya apa. Apakah karena sudah terdesak, kemudian merasa bahwa ini kan maksudnya buat yang sudah menikah, rancu gitu ketika. Tapi tertulis nggak sih itu? Saya nggak tahu, nggak baca lengkap dan sebagainya. Tapi memang ini menjadi argumentasinya kan tidak dijelaskan di situ. Orang melihatnya bahwa memberikan yaitu sekolah atau misalnya memfasilitasi untuk beberapa orang untuk diberikan yang namanya alat kontrasepsi ini kan. Dan itu walaupun ada mengatakan harus didampingi oleh konselor dan sebagainya. Yang saya khawatirkan adalah konselornya pun tidak concern terhadap isu tentang seks pranikahnya, tapi hanya isu tentang kesehatan reproduksinya. Ya karena kita nggak memungkiri bahwa ada konselor yang sangat permisif dalam hal ini. Adalah misalnya konselor yang mengatakan bahwa ya udah yang penting kalian. Dulu saya sempat membantah salah satu konselor, bahkan dia disebut pakar parenting, ada yang merekomendasikan pacaran sehat tuh namanya. Pacaran sehat itu ya kata dia salah satunya dengan memakai alat kontrasepsi itu, dan dia menyebut dirinya adalah ya mungkin kalau pakar bidang parenting, dia membolehkan dalam hal ini karena merasa bahwa itu sah-sah saja. Apa? Spill nama? Silakan nanti googling. Hashtagnya kan ada pacaran sehat, dulu sempat dipublikasikan dan itu sempat
kami membuat tulisan terbuka bahwa ide tentang pacaran sehat yang lebih fokus kepada normalisasi alat-alat kontrasepsi ini adalah sesuatu yang justru mencederai nilai-nilai parenting, nilai-nilai pengasuhan, karena itu masalahnya. Tapi begini ya, unik juga ya, pada saat ini normalisasi penggunaan kontrasepsi kepada para pelajar, ya jadi kan normalisasi kan, boleh bawa pacaran asal bawa itu kan, normalisasi kepada para pelajar, tapi ada peraturan. Ini kan buat pelajar yang udah menikah kemudian masih sekolah kan gitu. Iya. Tapi ada peraturan lain menikah usia 19. Iya. Kan mereka kan kontradiksi berarti. Ini makanya itulah kenapa saya bilang sangat lucu peraturan di antara peraturan lain itu tidak terjadi nggak sinkron dan mungkin nanti kita coba memang harusnya ada audiensi ya dengan pembuat PPI ini pengajuannya, karena PP ini kan diteken langsung karena ini kan pasti pengajuannya dari lembaga eksekutif ya, beda dengan undang-undang yang biasanya ada urun rembuk dengan pihak dewan ya. Kalau PP kan dari pemerintah yang otomatis dia diprakarsai oleh kementerian tertentu. Makanya saya menjadi sangat lucu ketika Kementerian Kesehatan yang merekomendasikan ini. Itu kesehatan? Karena kan Kemenkes itu kan. Ya kan beberapa sekali statementnya dari Kementerian Kesehatan. Makanya kalau memang ini hanya melihat dari sekedar kesehatan reproduksinya, tidak melihat aspek dari sisi pendidikannya, tidak melibatkan Kementerian Pendidikan, dari sisi nilai agamanya Kementerian Agama, ini pemerintah jadi akan menanggung beban di mata masyarakat sebagai sosok yang maaf ya sangat tidak peduli lagi terhadap keresahan, apalagi nilai-nilai moral. Kalau boleh dibilang nilai Pancasila yang kita selalu dengung-dengungkan, Pancasila dikhianati sendiri oleh pemerintah gitu. Mestinya kan sila keempat kalau nggak salah ya, kemusyarakatan, musyawarah mufakat lah ya gitu ya. Berarti sebenarnya sebelum wacana ini keluar ada dulu diskusi mengenai ini gitu. Betul. Belum ditetapkan gitu sebelumnya gitu. Makanya saya juga awalnya ngerasa bahwa ini baru wacana gitu. Tapi ternyata saya baru tahu kalau ini udah diteken oleh presiden langsung. Gitu. Dan anak-anak kita, adik-adik kita ini yang nanti akan merasakan pola ini, buat mereka sih malah jangan-jangan banyak yang ini yang kontrak dianggap aneh, jangan-jangan sekarang kan gitu, di zaman sekarang kayak gini kan gitu. Bahwa kita sebenarnya menjaga mereka kan biar nggak sembarangan gitu. Nah kalau sebenarnya gini, kalau respon di masyarakat sebenarnya menurut antum gimana sih? Ya pastinya gini ya, masyarakat sendiri kan tergantung value yang hari ini mereka serap dari informasi atau nilai-nilai mereka di sosial media. Tidak memungkiri bahwa sosmed hari ini dengan segala kontennya itu banyak mempengaruhi pola pikir khususnya generasi yang baru ya, saya sebut Gen Z dan Gen Alpha. Mau tidak mau dominasi pembicaraan tentang bagaimana nilai-nilai yang dianggap moral itu lebih kepada yang penting tidak mengganggu tetangga, yang penting sering bersedekah gitu ya, sehingga jadi orang baik lah. Jadi orang baik definisi mereka adalah yang paling penting tidak menyakiti orang, tapi dia masalah sholat dan tidak sholat, masalah dia dalam hal ini puasa dan tidak puasa, bahkan masa dia nikah dan tidak nikah, yang penting, bahkan zina kok kan gak dilakukan karena zina menurut mereka adalah selalu di HAM karena memakai terminologi yang disebut consensual sex ya, seks atas dasar persetujuan gitu ya. Jadi yang penting suka sama suka, tidak ada paksaan. Karena concernnya mereka adalah selama tidak ada paksaan, gua nggak menyakiti orang, nggak menzolimi. Nah di sini yang kita melihatnya ini nilai-nilai yang sudah mulai luruh di masyarakat. Terlebih maaf kita tidak memungkiri bahwa beberapa influencer yang mungkin sehari ini sekarang sudah menjadi rujukan masyarakat, tanpa sadar juga mempublikasikan bagaimana gaya pacaran mereka, yang kadang-kadang liburan bareng, pergi bareng. Itu kan menjadi sebuah value baru. Coba deh perhatiin, anak dua orang laki perempuan lawan jenis gitu ya, pergi bareng bikin konten ya ke daerah atau misalnya safar. Mereka sulit untuk kita bayangkan mereka dalam tanda kutip nggak melakukan hal-hal yang bisa kamar gitu ya artinya sangat-sangat tidak ini ya, artinya kecurigaan kita pastinya adalah ada, apalagi ditambah bahwa hari ini orang-orang untuk mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal terlarang itu berat sekali. Kenapa saya bilang berat? Karena stimulan-stimulan yang disebut sebagai
pengundang nafsu syahwat itu sekarang begitu mudah diakses lewat handphone, gadget gitu ya. Artinya ditambah lagi maaf kata bahwa pornografi sekarang sudah mudah banget untuk bisa dilihat gitu. Dan kita tahu ketika orang sudah mulai kena pornografi yang sering digaungkan oleh guru kami, Boleh Risman, apa yang terjadi? Rusak bagian otak, sebut otak moral. Otak moral itu yang kita sebut PFC itu, prefrontal cortex. Ketika dia sudah rusak, apa yang terjadi? Dia nggak punya lagi braking system. Makanya begitu dia sudah bertemu dengan lawan jenis yang sudah ada konsensual bahwa lu pacar gua mencintai lo gitu, tapi tidak ada pernikahan, maka perzinahan sangat mudah mereka lakukan. Dan saya agak berat untuk mengatakan bahwa sangat sulit kalau ada orang yang pacaran hari ini dengan memposting kemesraan tidak melakukan hal-hal yang haram itu. Prasangka kita agak sulit untuk mengatakan enggak lah, mereka cuman aja, tapi mereka insya Allah pas berduaan paling tahajud bareng gitu kan. Nggak mungkin kita bikin tahajud bareng atau mereka nanti insya Allah zikir sore bareng saling murojaah gitu ya. Iya gitu, artinya gitu. Nggak bisa masuk nalar kita hari ini. Nah, ketika budaya ini sekarang maaf itu ya disosialisasikan lewat sosmed dan bahkan berita-berita, akun-akun seleb itu mempromosikan, maka ditambah dengan adanya legalisasi yang ala kontrasepsi ini makin mendorong. Gak ada masalah kok, si fulan bisa ngetren, bisa keren, yang penting kan gua nggak mengganggu orang, gua nggak menyakiti. Kemarin tuh bahkan ada sebuah party ya yang isinya minum-minuman dan sebagainya. Mereka saya lihat di sebuah iklannya itu bahkan dengan PD bilang biaya untuk party ini, minum-minum ini ya akan sisa didonasikan gitu. Didonasikan untuk yayasan sosial. Jadi mereka ingin mengklaim bahwa party minum-minuman ini biasa aja gitu ya. Toh ini kegiatan baik gitu. Jadi kita ini berada di menormalisasi kemaksiatan hari ini tuh dengan hal-hal gitu. Makanya jangan heran kalau sekarang mereka bisa dengan mengatakan bahwa gue sih nggak mau munafik ya, gue sih tidur sama perempuan, gue banyak ini, tapi ya gue sih sedekah jalan gitu. Nah ini yang saya ngerinya adalah memang yang sering kita bahas, apalagi channel ini juga termasuk yang memprakarsai tentang bagaimana situasi akhir zaman. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita, ya Allah kok kondisinya begini sekali. Artinya kita nggak sadar bahwa kita sebagai orang tua tantangannya anak-anak kita yang hari ini nonton sosmed, bisa jadi pelan-pelan mereka akan menganggap bahwa kemaksiatan itu hal yang normal selagi tidak mengganggu orang. Jadi definisi kemaksiatan adalah selagi tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, sah-sah saja. Urusan gua nggak sholat itu bukan maksiat, itu urusan gua dengan Tuhan. Biarin aja gua, tapi gua nggak merugikan orang. Urusan gua puasa atau enggak itu urusan gua sama Tuhan. Tapi gua nggak sholat, gua nggak puasa, tapi gua dalam ini sedekah. Gua walaupun gua misalnya nggak pakai jilbab, tapi gua aktif memberikan donasi ke banyak pihak. Gua dalam hal ini aware sama tetangga, walaupun gua tidur sama pacar gua. Toh yang sejelas pacar gua nggak merasa ada paksaan, kita suka sama suka. Ini yang mengerikan menurut saya. Digeser ke arah social consent, bener ya. Jadi pergeseran norma gitu teman-teman ya. Ya mungkin gini, sekarang kalau kita lihat ya, norma yang dianut anak sekarang adalah yang menurut mereka tren saat ini. Gitu ya, nonton drakor misalnya, pacaran, drakor nggak ada yang nikah, jarang yang nikah, makanya semuanya pacaran tuh di drakor, pacaran, putus, sendu, happy ending segala macam, gitu, perselingkuhan itu urusannya di pacaran kan. Terus kalau nonton dunia artis luar negeri misalnya gitu, atau dalam negeri gitu, bahwa yang dilihat kebanyakan yang beredar ini yang belum nikah gitu kan. Nah pasti patokannya ada satu pasang mempunyai hak atas orang lain, bukan melalui teknis pernikahan. Berarti kan pacaran. Nah, kalau pandangan Islam gimana, Ustaz? Dampak moral ini, etika ini? Yang jelas ya memang sejak beberapa tahun belakangan, seingat saya selama saya jadi konselor, kita sudah sering diskusikan ini, bahwa terutama
kita harus meluruskan kembali bagaimana wacana pendidikan dan pengasuhan kita kepada anak kita. Gimana sebenarnya anak laki-laki yang kita didik dan anak perempuan kita didik, khususnya anak perempuan. Karena anak perempuan kita itu satu terminologi yang pun kalaupun yang disampaikan sebagai orang tua pun masih tidak sesuai dengan nilai-nilai. Karena begini, misalnya gini, sering orang tua mungkin karena kasus ini sering menjadi hal yang dikhawatirkan, mereka juga kadang-kadang memakai terminologi yang tidak sesuai dengan diajarkan syariat. Misalnya adalah jaga keperawananmu ya. Terminologi jaga keperawanan kita anggap sebagai baik, seolah-olah baik. Padahal terminologi Quran bukan jaga keperawanan. Yang benar adalah jaga kesucian. Ya, karena Allah mengatakan innallaha astafaki wa taharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu dan memilihmu dari wanita di alam raya. Apa concernnya? Ayat ini ingin memberitahu bahwa wanita terbaik itu ya dalam konsepnya adalah at-thahirah, wanita suci, bukan wanita perawan. Kenapa? Saya ingin sampaikan gini. Karena perawan dan suci terminologi berbeda. Beda. Perawan belum tentu suci. Maksudnya kan? Jadi ini suci pun belum tentu perawan. Contoh ya, saya pernah misalnya nanganin kasus salah satu pengusaha yang memiliki anak. Ini kalau pengusaha saya sebut pasti dikenal orang. Dia punya anak perempuan. Ya, anak perempuannya dibawa kabur sama pacarnya. Ya, dibawa kabur pacarnya waktu itu ke Bandung. Artinya 2 minggu lah. Dan akhirnya si bapak ngasih ultimatum dan pokoknya cari itu orang sampai dia menyewa provos untuk mencari anaknya dibawa kabur. Dan mudah kan untuk orang provos untuk mencari itu. Akhirnya ditemukanlah anak perempuan ini tidur sebuah losmen dengan pacarnya di daerah Bandung. Dibawalah akhirnya dibawa ke Polda waktu itu. Saya waktu itu saya ditelepon, saya minta hadir, kalau enggak dia udah nggak tahan, dia megang pistol untuk nembak si cowok yang bawa kabur anaknya gitu ya. Artinya saya udah punya izin megang pistol, Pak Ustadz, kalau enggak saya tembak nih. Saya buru-buru datang, sehingga saya datang, ibunya langsung minta tes virgin anak perempuan ini kan. Jam 10 pagi tes virginnya keluar, anaknya itu masih perawan. Dan waktu itu ibunya sujud syukur, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Waktu itulah saya akhirnya saat sesi konseling dengan anak ini, saya tanya, dan dengan bahasa bercanda saya bilang gitu, kamu tuh hebat ya, dibawa kabur sama pacar kamu 2 minggu, tapi masih bisa jaga keperawanan kamu. Kata dia, iya om, kan aku bilang sama pacarku, kalau kamu mau jangan bagian bawah, bagian atasnya aja. Bagian atasnya, maksudnya tahu lah ya. Artinya puaskan syahwatnya, nggak usah harus masuk ke kemaluan. Gue bisa memuaskan hasrat lu dengan cara yang lain gitu ya. Ya, dengan lain-lain, artinya gitu. Artinya apa? Ingin saya sampaikan gini, mereka perawan nggak? Perawan, karena kan rahimnya nggak robek, selaput darahnya nggak robek, tapi nggak suci. Nggak suci. Udah ini juga ya. Secara terminologi dia perawan, kan dicek tadi tes virgin, selaput darahnya nggak robek. Tapi ternyata dia nggak suci karena, nah hari ini ada yang mengambil jalan itu. Makanya orang tua kalau concernnya hanya sekedar perawan, anak-anak sekarang bisa ngakalin. Sekarang ada operasinya lagi. Ya ada operasinya lagi. Nah makanya yang diajarkan tuh suci. Suci itu belum tentu perawan. Contoh, Khadijah waktu dinikahi oleh Nabi, gelarnya apa? At-thahirah, wanita suci. Padahal janda loh. Janda kan udah nggak perawan. Janda kan udah nikah, udah punya anak. Udah pernah menikah. Iya. Tapi masyarakat menggelarnya at-thahirah, wanita suci. Kenapa? Karena dia punya adab, punya sikap. Artinya walaupun gua janda, gua bisa jaga kehormatan gua. Artinya kan kita tahu riwayat bagaimana Khadijah naksir atau suka sama baginda Nabi. Nggak ada kan ceritanya Khadijah ngejar-ngejar Nabi. Atau karena beliau misalnya seorang juragan atau saudagar, beliau nggak lakukan modus tiba-tiba Nabi Muhammad masuk dalam ruangannya dikunci, kan nggak ada. Sama sekali, bahkan Nabi Muhammad nggak tahu kalau misalnya Bunda Khadijah ini memiliki perasaan kepadanya sebelum disampaikan oleh Nufaisah, mak comblangnya. Artinya nggak perawan kan? Karena kenapa nggak perawan? Karena sudah punya anak, karena sudah menikah sebelumnya. Berarti janda, udah nggak perawan. Tapi
beliau wanita suci. Nah, terminologi inilah yang menjadi isu pertama harusnya dalam pendidikan kita. Benar. Jaga kesucian. Nah, jaga kesucian itu banyak bagaimana item-itemnya. Artinya coba ini menjadi salah satu concern pemerintah. Ya, pemerintah sendiri tidak menjadikan nilai edukasi keperempuanan ini, ya, bagaimana misalnya memotivasi para perempuan untuk menghargai dirinya, bagaimana dia wanita suci, berharga tubuhmu, dan terminologi yang juga ngaco kan pakai kalimat gini, tubuhmu adalah milikmu. Iya. Itu kan tanpa sadar orang bilang bahwa, wih berarti boleh dong. Nah, ini yang nggak benar. Terminologi syariat nggak begitu. Yang benar tubuhmu adalah milik Allah. Itu mirip dengan pemahaman ini ya, bahwa humanity above all. Bagaimana hak asasi manusia. Bagaimana bahwa terserah pilihannya masing-masing. Gitu ya. Padahal Indonesia nggak nganut itu mestinya, kan kita kan ketua Nenek Maesa kan. Betul. Jadi kalau dia ngerasa kalau dia happy ya udah kan begitu intinya. Jadi nggak ada nilai-nilai itu. Betul. Itu yang kadang-kadang tidak disadari, bahwa ketika tubuhmu adalah milikmu, itu kan membuat orang berpikir ya suka-suka gue dong. Gue mau tidur sama siapa, badan gue tato pun nggak masalah kan, badan gue. Ternyata kan nggak begitu. Terminologi kita adalah tubuhmu adalah milik Allah. Maka jagalah sesuai dengan aturannya. Bahwa Allah melarang misalnya disentuh lelaki yang belum menikahi kamu, itu berarti aturan yang harus disepakati. Nah, terminologi ini nggak ada. Memang kita terjebak kepada, ya kadang-kadang humanity itu kan dimaksud adalah seolah-olah semua hal yang dianggap manusia sukai selama dianggap orang lain disebut humanity. Bahwa itu, padahal kita lupa bahwa humanity pertama manusia itu apa? Manusia itu humanity-nya karena dia hamba Allah harusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hambaku yang taat. Artinya nilai-nilai humanity pertama adalah kita ini hamba Tuhan. Jadi manusia yang dalam hal ini dia mengaku human, harusnya dia nilai-nilai Tuhan dibawa. Kenapa? Karena engkau diciptakan karena untuk menyembah Tuhan. Karena engkau untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau justru dalam hal ini melanggar perintah Tuhan, makanya Allah bilang apa? Mereka itu seperti kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi ketika ada orang meyakini bahwa ya gue kan gak menyakiti orang, gak meyakini, artinya apa? Dia melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, itu kan seperti hewan. Hewan dia nggak perlu menikah, ya bahkan lebih sesat lagi. Kalau hewan dalam hal ini hubungan seksual mungkin tidak berpikiran untuk misalnya pakai gaya seksual macam-macam. Kalau ini sudah pakai lain, bahkan melakukan aborsi. Tidak ada yang namanya kambing ketika menghamili perempuan atau aja. Cuma aborsi aja deh. Kan kita bisa lihat bagaimana ini menjadi salah satu yang kadang-kadang nggak dipikirkan. Sehingga kalau berbicara tentang humanity, kembalikan lagi prinsip-prinsip humanity itu apa? Humanity itu prinsipnya adalah engkau adalah seorang hamba Tuhan. Karena kehadiran engkau di muka bumi itu adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Engkau diciptakan oleh Allah bersama jin untuk menjadi hamba Tuhan. Itu yang pertama harus diingatkan. Jadi sebenarnya ini kalau dari Pancasila aja udah bertentangan ya, karena mestinya pengambilan keputusan itu yang pertama itu melenceng dari konsen ketuhanan kan, gitu mestinya. Betul. Dan di-challenge dengan para pemangku kebijakan yang mewakili keyakinan tertentu masing-masing kan gitu. Tapi ini kan langsung disahkan nih, jadi contohnya. Kalau kita pikir bahwa sesuatu yang dari semenjak sebelumnya dengan campaign AIDS gitu, HIV gitu ya, kemudian untuk melegalkan si kontrasepsi ini nggak masuk, sekarang justru tanpa ada penolakan udah ada gitu kan. Ini kan seperti kecolongan gitu Sat. Jadi bagusnya bagaimana Sat jadi sebaiknya? Ini kan jadi sekarang misalnya anak-anak itu melakukan itu pun sekarang seperti sudah ada backup. Tanpa PP yang dikisahkan pemerintah sendiri, hal ini sudah muncul di masyarakat. Makanya saya curiga jangan-jangan PP ini bentuk keputusasaan dari pemerintah karena merasa udah nggak bisa lagi lah dicegah.
daripada nanti hamil bawa penyakit kelamin udahlah gitu. Artinya kan ini sama kayak seorang bapak yang nyerah dengan kebandelan anaknya difasilitasi, anak suka berantem nih. Udah berantem ya? Udah berantemnya, tapi ya minimal nggak usah pakai, kalau mau mukul jangan pakai pisau bunuh kan. Nih pakai sarungnya, tapi gebuk-gebuknya tetap. Dia mentalnya untuk ribut, mental untuk menyakiti nggak diperbaiki.